memilih untuk menghormati. Kita akan buka bersama-sama dari kitab 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 12. Dibuka Alkitabnya atau bisa lihat ke depan, kita akan baca secara berganti-gantian. Saya ayat-ayat ganjil, jemaat sekalian ayat genap. Nanti ayatnya yang ke-12 kita akan baca secara bersama-sama. Kitab 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 12, ayat pertama. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Silakan ayat 2. Ayat 3, ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Ayat 4 silakan. Ayat 5, kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Silakan ayat 6. Ayat 7, dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. Silakan ayat 8. Ayat 9, lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu. Ayat 10. Ayat 11, lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Ayat 12 bersama-sama, 3, 2, 1. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Puji nama Tuhan, demikian pembacaan daripada firman Tuhan. Boleh lihat kepada saya. Ayat-ayat yang kita baca menunjukkan keagungan hati daripada Daud. Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Kita tahu bahwa Saul menjadikan Daud itu sebagai musuh dan mengejar-ngejar dia. Dalam kondisi pelarian Daud, saudara ya, sudah berpura-pura gila dari satu padang gurun ke padang gurun yang lain, dari gua yang satu ke gua yang lain. Dia menghadapi berbagai kondisi situasi dalam pelarian. Dan tiba-tiba, saudara, musuh yang mengejar dia ada di hadapannya lagi buang hajat. Dan kemudian kita lihat diskusi antara pengikut daripada Daud dengan Daud. Inilah waktu di mana Tuhan pernah menyatakan kepadamu bahwa Tuhan akan menyerahkan musuh. Artinya ada firman yang diterima oleh Daud, kelak musuhnya akan diserahkan, dan sepertinya ini adalah waktu untuk melakukan akan hal itu. Setidaknya ada dua hal yang akan Daud alami ketika dia menghabisi Saul di dalam gua di Adulam ini. Yang pertama adalah dia akan mengakhiri petualangan dalam pelarian. Karena ya Saul ini mengerahkan 3.000 pasukan terpilihnya dia. Dan yang kedua adalah bahwa dia akan langsung naik untuk menjadi raja atas Israel. Kita tahu bahwa Samuel pernah mengurapi
Daud, saudara. Dan secara de jure-nya Daud adalah raja. Tapi pengurapan Samuel itu tidak disertai dengan pelimpahan kekuasaan. Harusnya kan kalau pelantikan seseorang sudah berpindah kekuasaannya. Tapi ini tidak. De facto-nya bahwa Saul tetap sebagai raja. Dan ini adalah kesempatan yang baik kalau dari sisi secara manusia, saudara. Untuk membunuh Saul dan dia akan jadi raja. Tapi dia tidak lakukan itu, saudara. Karena setidaknya kita lihat yang pertama, Saul itu dianggap sebagai raja. Dia mengatakan tuanku raja. Yang kedua, saudara, adalah bahwa Daud melihat Saul itu adalah ayahnya dia. Ya benar, karena Mikal anak daripada Saul sebagai istri Daud, saudara. Dan yang ketiga, ini alasan yang paling pentingnya. Karena Saul orang yang diurapi Tuhan, saudara. Jadi bukan karena personalnya Saul atau pribadi Saul. Karena Saul pilihan Tuhan. Jadi dia menghormati Tuhan dalam situasi itu sehingga dia tidak membunuh. Cukup untuk menunjukkan bahwa hatinya, tangannya bersih dari pengkhianatan. Dan ada orang yang memprovokasi memang tentang Daud ini, saudara. Sehingga Daud perlu untuk memberitahu, jangan dengar orang yang mengatakan Daud mengikhtiarkan celakamu. Itu yang kita boleh lihat, saudara. Nah, pelajaran yang paling penting di sini adalah bahwa Daud itu menerima janji untuk menjadi raja, tapi dia tidak naik dengan cara membuat sebuah hal yang di luar daripada kehendak Tuhan. Amin, saudara. Kita di dalam setiap posisi apapun, saudara, di dalam pemerintahan, di dalam pekerjaan atau apapun, amat terlebih pelayanan, jangan naik dengan menyingkirkan orang lain dengan cara dunia, saudara. Amin, saudara. Setiap promosi saya yakin itu datangnya dari Tuhan. Tapi tunggu waktu yang terbaik untuk Tuhan mengangkat kita dan memposisikan. Kita boleh melihat, saudara, dalam setiap peralihan pemerintahan terkadang situasi-situasi yang tidak harmonis dalam pergantian pemerintahan. Dan di sini Daud mengajarkan bagaimana sebetulnya transisi pemerintahan itu berjalan di dalam rencananya Tuhan. Amin, saudara. Dan kita akan belajar, saya mengambil subtemanya memilih untuk mengampuni. Belajar daripada Saul dan belajar daripada Daud. Agar kita memiliki cara atau hati seperti Daud. Maka tidak mengherankan, saudara, bahwa Tuhan itu ngomong Daud itu sebagai my own heart, hatinya Tuhan. Karena salah satu alasan itu, saudara, di dalam situasi yang memungkinkan dia untuk membunuh, dia tidak lakukan. Dia tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Dia balas kejahatan dengan kebaikan. Nah, hari ini subtemanya adalah memilih untuk mengampuni. Kita lihat terlebih dahulu bagaimana sikap daripada Saul, saudara. Sebetulnya Saul dan Daud itu memiliki hubungan yang begitu baik. Kita tahu perkenalan Saul dan Daud itu saat Daudnya diutus atau diperintah oleh ayahnya Isai untuk membawa makanan kepada 3 kakaknya yang merupakan prajurit daripada Israel. Di tengah perjalanan saat tiba di medan pertempuran munculkan Goliat. Dan tidak ada orang Israel yang berani menghadapi Goliat. Daudlah yang maju, saudara, menjadi volunteer. Dan dari saat itu dia dikenal oleh Saul. Saul kemudian menempatkan dia sebagai prajuritnya. Dan menjadi kesayangan, dia boleh main musik, saudara, untuk menenteramkan hati daripada Saul. Dan kemana dia diperintah selalu berhasil. Kemana dia disuruh selalu membawa kemenangan, saudara. Jadi bagaimana sebetulnya Daud itu menjadi kesayangan. Dan kalau orang, saudara, pimpinan, bos, saudara, kalau punya anak buah yang seperti ini, harusnya senang, bukan, saudara? Diberi tugas, berhasil. Diberi tanggung jawab, dia lakukan dengan baik sekali. Harusnya seperti itu. Tapi sayangnya hubungan itu menjadi rusak manakala faktor orang lain, perempuan-perempuan Yerusalem. Mereka itu menyanyikan sebuah nyanyian di mana nyanyian ini menyebabkan amarah daripada Saul. Dia menjadi sebal, dia menjadi dengki dan menjadikan Daud itu sebagai musuh dan dia berkomitmen, bertekad untuk membunuh Daud.
Nyanyiannya seperti ini, bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah terkadang saudara ya, sebetulnya orang lain itu baik, tapi ada cerita-cerita yang dibawa-bawa saudara. Yang sebetulnya cerita itu yang mungkin itu fakta. Tapi karena ada perbandingannya membuat kita bisa sakit hati. Dan kita harus belajar saudara ya, untuk bagaimana meredam kalau ada rasa sebal, marah bisa cepat diselesaikan. Mari kita lihat beberapa ayat berikut ini saudara ya. Dari marah kemudian sebal menjadi dengki dan akhirnya menjadi musuh dan ingin membunuh. Di dalam 1 Samuel 18 ayat 8 sampai 9 ini awalnya saudara ya. Dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 8 sampai 9, bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Perkataan siapa? Perempuan-perempuan itu saudara ya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat 9-nya, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki. Di pasal 18 ayat 11 ya, itu upaya pertama daripada Saul untuk membunuh Daud. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelahkannya sampai 2 kali. Di pasal 20 ayat 31, itu tekad daripada Saul bahwa Daud itu harus mati. Marah itu berdosa enggak saudara? Enggak saudara. Marah itu bukan dosa. Jadi marah itu akan menjadi dosa kalau kita tidak selesaikan. Nanti dari marah menjadi amarah, dari amarah kemudian bisa menjadi dengki, dari dengki menjadi kepahitan dan dendam, dan itu bisa membunuh. Jadi ada prosesnya. Makanya Paulus itu di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus ya, Efesus 4 ayat 26 dikatakan begini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi ada suatu batasan waktu untuk kita bisa menyelesaikan. Kalau misalnya marahnya munculnya pagi hari, ya batasannya saat matahari terbenam. Bagaimana kalau malamnya malam hari, saudara? Maka ayat ini perlu diubah sedikit, saudara. Sebelum matahari terbit, saudara. Amin, saudara. Itu artinya, saudara, kita harus bisa cepat, saudara, menangani rasa marah ini untuk tidak menjadi amarah, menjadi sebal, kepahitan, dan akhirnya menjadi dendam. Kita harus bisa selesaikan, saudara. Jadi harus bisa berdamai. Kalau itu bergantung kepadamu, berupayalah untuk berdamai dengan semua orang. Jangan kemudian orang lain itu menjadi musuh, saudara. 1000 teman, 1000 sahabat terlalu sedikit. Tapi 1 musuh terlalu banyak. Boleh tengok kiri kanan? Katakan, musuhmu adalah setan. Jadi itu yang harus bisa kita lakukan di hati kita. Marah itu ya kalau seseorang melakukan sesuatu ya bisa marah. Tapi jangan sampai kemudian itu tertimbun dan menjadi kepahitan. Nah sekarang kita melihat dari sisinya Daud, saudara. Bagi Daud, Saul itu adalah raja, ayah, dan orang yang diurapi Tuhan. Faktor yang terakhir itu adalah faktor yang menentukan kenapa kemudian dia tidak menjamak orang yang diurapi Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 11, dia ngomong, lihatlah dahulu ayahku. Kemudian di dalam pasal 24 ayat 8, dia berkata sebagai tuanku raja. Dan di ayatnya yang ke-10 dari 1 Samuel 24, aku tidak akan menjamak tuanku itu sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Hari ini setiap kita perlu, saudara, bahwa di dalam kehidupan kita itu melihat faktor Tuhan itu yang harus lebih utama. Di dalam kita merespon setiap tindakan dari orang lain yang mungkin membuat kita marah, menyakiti, menyebalkan, dan membuat kita dengki, saudara. Daud tidak melakukan hal itu. Sekalipun kesempatan itu datang, bahkan diteguhkan oleh orang lain,
bahwa inilah waktu yang dikatakan Tuhan kepadamu, aku akan menyerahkan musuhmu. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada promosi dan waktu Tuhan untuk mengangkat dia sebagai raja. Dan saya mendorong untuk semua kita, saudara, di dalam hal kita menapaki karir, di pemerintahan, di dalam bisnis, amat terlebih dalam pelayanan, saudara. Marilah kita melakukannya, saudara, dengan seperti yang Tuhan lakukan terhadap Daud. Di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 21, ya, ini ungkapan Daud. Ya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisikan ayahmu dan segenap keluargamu untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan. Jadi Tuhanlah yang mengangkat Daud dan mendudukan. Tidak ada bagian yang Daud lakukan untuk upayanya dia supaya dia yang menjadi raja dengan cara dan waktunya dia. Dia menunggu itu, saudara. Makanya ketika kedua kalinya kesempatan itu datang saat Saul bersama dengan Abner dan semua prajurit dibuat tertidur, saudara. Dia ngomong, aku tidak akan menjamak orang yang diurapi Tuhan. Entah nanti orang itu akan terhilang. Mungkin dia karena tua kemudian mati atau pergi dalam peperangan dan dia tewas di sana. Tapi aku tidak akan menjamak orang yang diurapi Tuhan. Jadi dia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuh, hal yang pertama itu, saudara. Kemudian hal yang kedua adalah kejahatan dibalas dengan pengampunan. Dan ini yang harus kita ambil, saudara, ya. Ini yang harus kita lakukan, bahwa kejahatan itu dibalas dengan pengampunan. 1 Samuel 24 ayat 11. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawa. Jadi dia memberikan sebuah bukti yang sah, saudara, ya, dengan cara memotong punca jubahnya dan tanpa membunuhnya. Dan kemudian dia tunjukkan bukti itu, bahwa dia tidak ada pengkhianatan, tidak ada niat jahat. Dia balas kejahatan daripada Saul yang menguber-uber dia, yang mengejar-ngejar dia, membuat dia harus berpura-pura gila, harus dari satu gua ke gua yang lain, dari satu padang gurun kepada gurun yang lain, dan membuktikan bahwa tangannya dan hatinya bersih dari pengkhianatan. Nelson Mandela, ini presiden dari Afrika Selatan sangat ternama. Sebelum dia menjadi presiden, dia di penjara 27 tahun. 27 tahun. Di penjara dia diperlakukan dengan sangat tidak baik. Dia disiksa di sana. Sipirnya menggantung dia dengan posisi terbalik. Jadi kepala di bawah, kaki di atas. Bahkan sipir, penjaga penjaranya, mengencingi dia. Jadi dikencingi sudah. Dia bebas jadi presiden Afrika Selatan. Dan dia suruh pengawalnya, cari sipir itu. Sipirnya ketakutan, saudara. Karena pasti dia ingat perlakuannya kepada Nelson Mandela. Saat ketemu, apa yang dilakukan Nelson Mandela? Dia peluk sipir itu, saudara. Dan katanya seperti ini. Selama hidupku, aku berjuang melawan diskriminasi. Dan hari ini, aku tidak akan membalas engkau. Dia lepas pengampunan. Anda nanti perhatikan dengan baik-baik mukanya daripada Nelson Mandela. Karena sebentar saya bicara tentang muka dari orang yang hatinya ini tidak ada dendam, tidak ada kepahitan, mukanya itu bercahaya. Kita kembali ke kisah daripada Saul. Mengampuni saat sudah mendapat pengampunan. Harusnya ini yang dilakukan oleh Saul. Dia sudah mendapat anugerah. Kejahatannya dia dibalas dengan kebaikan. Harusnya menyadarkan dia untuk tidak lagi mengejar Daud. Tapi toh dia terus mengejarnya. Maka kita melihat perjalanan kehidupan daripada Samuel. Dan itu harus menjadi sebuah
Perenungan bagi kita semua. 1 Samuel 26 ayat 1 sampai 3. Saul itu tetap mengejar Daud, saudara. Akibatnya, di dalam 1 Samuel 28 ayat 6 sampai 7, dia mengalami kemunduran secara rohani. Kemunduran rohaninya, Tuhan sudah tidak berbicara baik melalui mimpi, melalui perantara nabi, atau melalui urim, saudara. Dan dia jatuh kemudian secara rohani mendatangi seorang perempuan yang dapat memanggil arwah, saudara. Orang yang kalau tidak mengampuni, saudara, akan mengalami penurunan secara rohani. Dan bukan hanya itu, kemudian di dalam 1 Samuel 31, Saul itu tewas dengan ketiga anaknya, Yonatan, Abinadab, Malkisua. Bahkan tragis akhir hidupnya, dipancung, ya jadi dipenggal kepalanya, saudara, terpisah. Dan mayatnya dipakukan di tembok kota Betsean. Dan musuhnya menari-nari, mengadakan perayaan. Tragis. Tragis. Jadi ketika kita harusnya mendapat pengampunan, kita harus bisa melepas pengampunan. Kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau Anda tidak mengampuni, dosamu tidak akan diampuni. Amin, saudara ya. Kalau kita itu tidak mengampuni, dosa kita tidak akan diampuni. Belajar ya dari doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 18 ayat 23 sampai 35. Ini tentang ini perumpamaan tentang hutang 10.000 talenta dan 100 dinar. Jadi seorang raja, saudara, mengadakan perhitungan. Didapatilah salah satu hambanya berhutang 10.000 talenta. Perbandingan 10.000 talenta dengan 100 dinar itu sangat jauh sekali, saudara. Jadi 10.000 talenta itu hutang yang sangat banyak sekali. Sementara 100 dinar hutang yang tidak terlalu banyak. Dan Tuhan itu mengadakan perhitungan, ada hamba yang utangnya 10.000 talenta. Dipanggil. Dan dikatakan bahwa dia akan dijual bersama istri dan semua miliknya. Orang yang punya hutang 10.000 talenta itu memohonkan belas kasihan. Dia berkata, sabarlah, hutangku akan aku bayar. Dan raja itu tergerak dengan belas kasihan. Dibebaskanlah dia. Dan hamba itu keluar, saudara. Keluar. Dan dia ketemu dengan hamba yang lain. Yang punya hutang kepadanya hanya 100 dinar. Dan dia paksa hamba itu untuk membayar. Hamba itu memohon belas kasihan, sabarlah, hutangku akan aku bayar. Tapi orang itu, saudara ya, yang sudah dibebaskan dari hutang 10.000 itu tidak mau memberi belas kasihan, saudara. Tidak mau mengasihan, dimasukkanlah ke dalam penjara. Maka hamba yang lain menjadi sedih dan melapor kepada raja, saudara. Raja itu panggil kembali hamba yang punya hutang 10.000 talenta. Dan dia ngomong, kenapa engkau begitu jahat? Aku sudah membebaskan hutangmu 10.000 talenta. Sementara hamba yang 100 dinar hutangnya kepadamu, engkau penjarakan. Maka raja itu menyerahkan hamba itu kepada algojo sampai hutangnya dilunasi. Dan ayat itu ditutup ya. Kisah ini ditutup di ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Jadi perumpamaan tadi itu bicara tentang apa, saudara? Pengampunan. Setiap kita ini punya dosa yang dihitung melalui perumpamaan itu 10.000 talenta kepada Tuhan. Dan ada orang lain yang berdosa atau bersalah kepada kita yang hanya 100 dinar. Kalau kita tidak mengampuninya, maka Bapa di surga tidak akan mengampuni. Mungkin orang yang bersalah kepada kita itu berat. Sakit perlakuannya. Sakit hati. Tapi saya mau katakan dengan quote ini, saudara. Fokuskan pikiran Anda pada pengampunan Allah bagi Anda. Dan Anda dengan mudah mengampuni orang lain. Kita itu, saudara ya, 10.000 talenta
hutang kita. Dibanding dengan kesalahan atau dosa orang lain, kepada kita tuh hanya 100 dinar. Maka fokuskan kepada 10.000 talenta yang dihapuskan oleh Tuhan atau dibebaskan Tuhan kepada kita. Maka dengan mudah kita akan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin, saudara. Tidak mengampuni, apa sih dampaknya kalau kita tidak mengampuni? Memilih tidak mengampuni, maka akan ada dampak secara fisiknya, secara rohani, dan secara mental. Macmillan, saudara, dalam Spire Books di tahun 1968, halaman 6972, dia menulis seperti ini, ketidakseimbangan hormon dalam tubuh akan terjadi kalau orang itu kepahitan. Dan ketidakseimbangan itu akan menyebabkan sakit lambung, keracunan, tekanan darah tinggi. Dan itu hanya beberapa bagian dari penyakit yang disebabkan oleh kepahitan. Kepahitan itu akan mengundang produksi hormon dari pituitary, adrenal, tiroid, dan kelenjar-kelenjar hormon lainnya. Dan kelebihan hormon ini akan menyebabkan penyakit di berbagai tempat dalam tubuh. Orang yang sakit hati, saudara ya. Orang yang sakit hati akan muncul penyakit. Karena itu membuat ya proses metabolisme, produksi hormon, enzim dalam tubuh tidak akan berjalan secara normal. Justru akan menyebabkan terjadinya penyakit. Jadi setiap kita sebetulnya pengampunan itu bukan untuk orang yang bersalah kepada kita. Tapi demi diri kita sendiri. Demi kesehatan fisik kita, kesehatan rohani kita, dan kesehatan mental kita. Berikutnya saudara, ya ini masih secara fisiknya. Secara fisik. Next, slide berikutnya. Kerapuhan tulang. Ya. Kehidupan ada dalam darah berdasar Imamat 17 ayat 11. Tetapi darah dibentuk dalam sumsum tulang. Kesehatan tulang menentukan kesehatan tubuh kita. Dan kepahitan memberikan dampak yang menghancurkan secara langsung pada tubuh kita. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati apa saudara? Membusukkan tulang. Jadi jangan simpan iri hati. Jangan sampai ada kepahitan, dendam, kebencian dalam hati kita. Saya menutup dengan kisah yang saya alami. Tahun 90-an akhir dan sampai tahun 2000-an awal. Ada seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa dalam pemakaian Tuhan. Hebat sekali. Dan dia selalu kalau datang ke Manado akan selalu ada seperti ada jatah untuk pelayanan di dalam Super Sunday IFJ Manado. Yang saat itu masih ibadahnya di Hotel Ritzy, ya, Hotel Ritzy. Tahun 2002 saya ketua Goal Generation of Light. Sekarang ini di YC membuat mission trip kedua kota yang ada di Sangihe, Tahuna dan Kuma, bersama dengan beliau. Dan itu dua hari sudah. Jadi berangkatnya hari Senin dengan kapal, sampainya hari Selasa, malamnya KKR, besoknya juga sambung KKR di kota Kuma, itu kota kecamatan. Kemudian hari Kamis dan Jumat itu KKR-nya di lapangan Gesit Tahuna. 4 hari yang luar biasa bersama hamba Tuhan. Dan itu tahun 2002. Kemudian tahun 2004-nya saya mau kembali bersama dengan hamba Tuhan ini untuk pelayanan mission trip tetap ke Sangihe tapi di kota Tamako. Jadi kalau kota Kuma itu sebelah bagian timur saudara ya. Kalau yang Tamako itu bagian baratnya. Jadi sisi bagian barat. Dan sudah mengadakan pembicaraan, mengatur jadwalnya, sudah oke. Dan beliau ini juga ya punya pelayanan, jadi tinggal diatur. Apakah nanti awalnya bersama Goal, kemudian setelah itu dia melanjutkan dengan tim yang lain. Karena dia ada juga dipanggil oleh pelayanan atau gereja yang lain untuk pelayanan di Sangihe. Dan dipilihlah untuk awalnya akan bersama dengan Goal, nanti kemudian minggu berikutnya dengan tim yang lain. Jadi sudah sepakat. Sudah sepakat. Itu memanfaatkan momen liburan. Jadi mengajak
semua anak-anak Gold untuk ambil bagian. Hari Jumat sebelum hari Seninnya akan berangkat ke Tamako, saya mengkonfirmasi untuk keberadaannya, posisinya di mana. Kalau sekiranya boleh ya, maksimalnya hari Senin pagi sudah ada di Manado sudah. Karena berangkatnya dengan kapal itu malam hari, sore malam hari. Begitu ditelepon, kan dulu belum secanggih yang sekarang. Jadi ditelepon tidak ada jawaban. Berulang sudah hari Jumat itu. Dalam situasi yang seperti itu saya mencari informasi kepada istrinya. Jadi ditanyalah, dicari nomor teleponnya, dapat sudah. Ketika ditelepon, jawaban daripada istrinya, beliau lagi pelayanan di Singapura. Dan saya tanya, apakah hari Seninnya, Senin sampai siang harinya bisa di Manado? Gak bisa. Di situasi itu saudara ya, di situasi itu saya mencari, kan itu hari Jumat. Sekiranya ada hamba Tuhan saudara, yang di dalam tipe yang sama, punya roh penginjilan yang kuat dan kenabian. Ada 2 orang yang coba saya hubungi tapi tidak bisa. Maka kemudian apa yang dilakukan? Kami tetap berangkat. Dan dalam 2 malam itu saya yang khotbah. Semuanya berjalan dengan baik sampai kami pulang. Nah sekarang kan minggu berikutnya beliau ke Sangihe saudara. Dan khotbah di sana. Apa yang kemudian dia sampaikan berkaitan dengan pertanyaan, kenapa tidak datang bersama dengan Gold pada minggu yang lalu. Saya pikir jawabannya miskomunikasi. Itu selamatkan saya, selamatkan dia. Terhadap respon daripada atau reaksi atau penilaian daripada orang. Tapi yang dia katakan adalah, Yoksin tidak pernah hubungi. Dan itu membuat Gembala IFJ Tamako terpukul, saudara. Dan menyebar berita, saya itu konti. Anda tahu konti? Kalau orang Sangir bilang itu pembohong, saudara. Dalam situasi seperti itu, saudara, itu seperti tikaman dari belakang. Kenapa? Karena hamba Tuhan ini kalau ke Manado, jangankan pelayanan di IFJ, bahkan pelayanan di luar IFJ. Pastor Abraham itu menyuruh saya bersama Utu Stanley untuk memfasilitasi perjalanan dia ke pelayanan dengan sebuah mobil. Saya damping. Bahkan menjamu dia untuk kalau pas malam selesai pelayanan, makan malam, setelah itu diantar kembali ke tempat dia nginap. Saudara. Jadi itu bagaikan sebuah pengkhianatan buat saya. Karena setelah itu hati daripada Gembala IFJ Tamako itu jadi kurang enak dengan saya, saudara. Dalam pertemuan-pertemuan regional conference, saudara, atau pertemuan di tingkat DPW, itu Pastor Timotius nggak mau, saudara. Jangankan untuk sekedar ngobrol, berpapasan aja enggak, saudara. Dan itu ya, karena ya saya memahami, saudara. Karena ini kan menyebar, sebab dia tidak hanya pelayanan di IFJ kok. Jadi pelayanan yang banyak gereja denominasi yang lain. Dan itu ya dipakai oleh gereja lain untuk dalam tanda petik nyerang IFJ. Jadi saya bisa memahami perasaan. Saya menjelaskan kepadanya, entah dia terima apa tidak kronologisnya. Sampai kemudian di titik, ya sudah kalau gitu, kalau memang saya klarifikasi tidak diterima ya tidak apa-apa. Di tengah kondisi seperti itu, saya masih dikuatkan oleh bendahara IFJ Tamako. Dia berkata, Yoksin tidak seperti itu. Dia membuat keputusan itu berdasarkan karena memang kenal baik dengan bendahara. Dan amat terlebih suaminya adalah seorang pendoa yang punya kepekaan. Dan suaminya sudah ngomong kepada saya bahwa hamba Tuhan ini tidak akan datang. Jadi itu menjadi penghiburan.
Nah, dalam situasi saya diam, menyerahkan sepenuhnya kepada pembelaan Tuhan, apa yang terjadi? Hamba Tuhan ini kalau datang dahulu, saudara, itu spanduknya, dulu kan belum seperti sekarang pakai baliho, dulu itu spanduk melintang, saudara, melewati jalan, diikat di tiang-tiang listrik atau tiang telepon, saudara. Itu banyak sekali. Oh, di Manado, di Tomohon, di tempat yang lain. Secara perlahan meredup, saudara. Hilang. Dan saya perhatikan tidak ada lagi gereja yang memanggil dia untuk melayani. Karena dia bukan gembala, seorang penginjil, saudara. Sementara di sisi yang satu, saudara, di sisi yang satu, saya mengalami apa yang disebut sebagai dari kesetiaan yang kecil dipercaya untuk kesetiaan yang lebih besar. Dari koordinator goal jadi tim penggembalaan, jadi koordinator bidang equipping, saudara. Gantikan Pastor Marta yang naik ke posisi yang lebih tinggi. Dari tim penggembalaan di satelit, saya menjadi gembala satelit. Dari gembala satelit, saya menjadi gembala gereja lokal di IMJ Makassar. Dan hubungan saya dengan gembala IMJ Tamako bisa dipulihkan kembali. Dia bisa memahami situasi itu. Saya mau katakan, mari setiap kita, kalau kita disalahpahami, klarifikasi berdasarkan kepada keberadaan kita, Tuhan mengetahui ketulusan hati. Dari sini kita belajar, hatinya daripada Daud harus bisa membalas kejahatan dengan pengampunan. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu seperti menaruh bara di atas kepala. Dan hari ini saya berdoa demi anugerah Tuhan. Tidak ada satupun dari antara kita yang kemudian memendam kesalahan daripada orang lain dan tidak melepas pengampunan. Amin, saudara. Karena kalau kita tidak melepas pengampunan, berarti kita tidak akan diampuni oleh Tuhan. Dan mengalami konsekuensi penurunan di dalam hal yang rohani, menimbulkan sakit penyakit, dan ada beban mental. Pilih untuk mengampuni hari ini. Amin, saudara. Pilih untuk berdamai. Setidaknya jika itu bergantung kepadamu, berdamailah dengan semua orang. Kita siapkan kehidupan kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Sejauh timur dari barat,